Hey ho, welcome back to my channel. So, terima kasih banget buat teman-teman yang udah nungguin video ini tayang. Dan video ini bakal jadi video yang cukup singkat dibandingkan video-video yang aku upload sebelumnya. Karena di sini aku bakal bahas mengenai basic things di ilmu gizi. Yang kayaknya kalian udah cukup familiar dengan hal ini karena berkaitan dengan berat badan dan juga tinggi badan. Yaitu adalah IMT atau indeks massa tubuh, kalau misalnya bahasa Inggrisnya itu adalah BMI atau Body Mass Index. Meskipun sebenarnya basic banget ya kita belajar mengenai IMT, tapi itu kan berkaitan dengan berat badan dan juga tinggi badan. Jadi untuk teman-teman yang punya target untuk nurunin berat badan, naikin berat badan, ataupun target untuk punya berat badan yang ideal, teman-teman bisa banget menggunakan rumus ini sebagai nanti perhitungan berapa sih kira-kira kekurangan berat badan ke teman-teman ataupun kelebihan berat badan teman-teman untuk mencapai berat badan ideal. Jadi sebenarnya BMI atau IMT ini rumusnya simpel banget, yaitu rasio perbandingan antara massa tubuh teman-teman dalam kilogram dibandingkan dengan tinggi badan teman-teman dalam meter yang dikuadratkan. Jadi misalnya ya, kalau aku sendiri sekarang berat badannya adalah di 62 kg dan tinggi badan aku di 167. Jadi kalau 62 kg berarti 62 dibagi 167 kan cm ya. Kita ke meterkan dulu, jadi 1,67 dibagi 1,67. Jadi IMT aku itu sekarang di 22,23. Yang kalau misalkan teman-teman mau tahu masuknya ke kategori yang apa sih, underweight, normal, overweight, obes 1 atau obes 2, itu bisa teman-teman bandingin sama tabel yang ada di sebelah sini. Jadi kalau misalkan menurut tabel yang sebelah sini, karena tadi IMT aku adalah 22,23, jadi aku masih termasuk kategori yang normal. Nah, terus kalau misalnya teman-teman mau mengetahui gimana sih berapa sih berat badan ideal aku? Nah, sekarang aku contohin. Jadi rumus dari berat badan ideal itu adalah tinggi badan dikurangin 100 dikali 90%. Jadi kalau misalnya di tinggi badan aku sendiri adalah 167. Jadi 167 itu kita kurangin dengan 100, terus kita kalikan 90%. Nah, berarti sebenarnya berat badan ideal aku adalah di 60,3 kg. Karena IMT ini menggunakan perhitungan berdasarkan berat badan dan juga tinggi badan, nah hal ini menyebabkan IMT menjadi kurang cocok ataupun tidak tepat jika dilakukan pengukuran itu pada, yang pertama, pada atlet ataupun olahragawan. Kenapa sih kalau olahragawan ini nggak cocok? Karena kan mereka punya massa otot yang lebih ya, jadi pastinya akan berat badannya cenderungnya akan lebih besar gitu. Jadi biasanya kalau dihitung-hitung mereka akan cenderung ke overweight ataupun obes. Terus yang kedua adalah pada ibu hamil. Kalau pada ibu hamil sendiri kan terjadi peningkatan berat badan karena adanya misalnya berat air ketuban, terus plasentanya, terus berat janinnya, dan juga adanya kenaikan kebutuhan pada ibu hamil untuk mencukupi nutrisi si bayinya sendiri gitu. Jadi kurang cocok untuk pada ibu hamil karena nanti pasti mengukurnya itu kan ibu hamil cenderung akan bertambah berat badannya sehingga nanti pasti akan overweight ataupun obes cenderungnya kalau misalkan kita hitung menggunakan IMT. Yang ketiga adalah pada masa remaja ataupun anak-anak yang sedang mengalami pertumbuhan karena jumlah perubahan lemak pada jenis kelamin laki-laki ataupun jenis kelamin perempuan pada setiap golongan umurnya itu berbeda-beda perubahannya. Nah, seharusnya digunakan IMT berdasarkan golongan umur atau golongan usia dan juga jenis kelamin. Nah, untuk mengatasi keterbatasan tadi itu perlu dilakukan pengukuran antropometri tambahan seperti mengukur massa otot, total body water, terus massa lemaknya, dan juga bisa pengecekan bioklinis ataupun biokimia. So, sekian video kali ini. Kalau aku ada salah kata, tolong dimaafkan. Dan kalau misalkan kalian mau request video apa lagi yang harus aku buat ke depannya, kalian boleh tulis di kolom komentar di bawah ya. See you guys on the next video. Bye-bye!